Bapak Ibu semuanya, ini adalah kita bicara tentang blueprint. Bapak Ibu semuanya, yang ada di roadmap itu bukan hanya sekedar teori, tetapi roadmap itu adalah pengejawatan apa yang dilakukan dan itu berhasil hampir 100%. Jadi apa yang belum dilakukan sama itu saya sudah lakukan dulu. Dalam silat bukan jargon, tapi di by example. Nah, inilah pattern blueprint tahun 2024. Kalau Bapak Ibu mulai dari Januari, maka Bapak Ibu akan lihat ada SC20, SC150, SC500. Kalau Bapak Ibu ditanya, tidak tahu patternnya, tidak tahu polanya, gimana Bapak Ibu mau jalani? Yang penting nyampe aja. Kami desain SC20 adalah 1 bulan. Pertanyaannya, kok bisa 1 bulan? Ya, kita pakai program. Yes. Jadi pada saat kita memasuki gerbang SSV, maka yang harus dilakukan terutama leader adalah panggil orang yang baru, kemudian bicara. Jangan sampai yang leader ditanya nggak bisa. Teman-teman semua tadi kami sampaikan, kita memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan tim. Karena kita sukses, juga ada andil dari tim. Betul. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kualitas, pasti Bapak Ibu sudah tahu leader mana yang memiliki kualitas bagus. Saya lihat Ibu Mita tadi malam itu sudah mulai gini. Orang kalau hanya sekedar hafal, orang hanya cek. Jadi pada saat hanya sekedar baca pengakuan, hanya meraba. Tapi kalau orang sudah powerful menyampaikan, itu sudah tahu isinya. Tidak lagi hanya sekedar seperti berita. Ibu Mita tadi malam sudah powerful sebenarnya. Cuma kadang-kadang yang ditanya masih ngantuk gitu. Gak tahu isinya karena sambil boboan, sambil ngomong susu dan lainnya. It's okay, gak apa-apa. Karena itu adanya seperti itu. Jadi sabar ya kita ya. Belum maksimal. Kita harus kasih tahu caranya gimana sih. Itulah seorang leader kayak gitu. Abi juga gitu. Ya Allah udah. Bu minta konsepnya. Abi yang menulisnya itu dengan hati gimana caranya satu gitu. Udah saya pengen tahu, kagak. Lihat Bapak Ibu semuanya. SC150 ini Abi desain 3 bulan. Abi sampai dalam 2 pekan. Boleh nggak saya kasih bonus? 3 bulan. Boleh? Tapi kagak nyampe juga ya 3 bulan. Maksudnya gini, kita desain SC20 adalah pada saat kita mampu. Memang idealnya Bapak Ibu semuanya, nanti jangan-jangan nggak tahu nih SC20 nggak tahu. Halo? Ya, enggak, takutnya panggilan terakhir. Ini adalah tim 1, tim 2, tim 3 ya. Ini tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5. Kalau Bapak Ibu betul-betul lakukan dengan benar, ini boleh pakai keluarga, boleh. Kata Bumi tadi malam, ngapain sih Abi itu anak kecil harus dimasukin segala macam. Ya. Itu yang Abi lakukan. Kalau mau lakukan silakan, kalau enggak. Makanya kalau itu habis ini tak kita kerjain. Nah ini yang Abi maksud spillover atau one way sponsor. Ini yang dimaksud itu. Cuma siapa yang nggak tahu spillover? Cuma yang tahu spillover. Kalau belajar sama mama kayak gini. Sabar. Ini adalah keluarga yang akan kita desain. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Adi kok dapatnya 21 motor kayak gitu Bang?
Ya. Setelah ini Bapak Ibu spill over aja terus semua bersama tim. Makanya saya tadi sudah dibilang ya. Ada yang baru bangun udah 90, Pak Kadang bangun udah 300. Itu namanya tim spill over. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan dengan benar, ini dilakukan dengan benar. Kalau teman-teman konsultasi juga, saya lihat ada yang mentang-mentang pinter. Masih konsultasi orang gitu, pada mati. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang belum bisa sapu? Coba. Ayo sama. Posting. Coba. Yang belum bisa submit atau posting. Posting masukin tim ke bawah. Input Jom. Nah, itu Bu Lida nggak belum bisa. Wah, harus bisa. Karena apa? Ngajarin tim. Kalau Pak nggak ada gimana nanti? Maksudnya pergi bukan perjalanannya. Yang ditanya pun belum ada sampai. Tolong teman-teman yang sudah masuk ke dalam tim, yang sudah masuk ke dalam tim, semua wajib bisa. Berarti semuanya ya. Tolong temukan leadernya yang mau ngajarin. Kemudian yang kedua, konsultasi tentang bagaimana membuat spillover. Spillover itu adalah yang efektif. Waktu Abi pertama diajarin the power of two, bagus juga. Abi dulu diajarin sama Pak dan AC ini pertama. Ya, ada yang pernah kayak gini kan? Ya. Nanti kalau kayak gini Bapak Ibu, itu nanti biasanya di sini mati. Atau kadang-kadang si A itu kemudian dikasih spillover di sini, dikasih spillover. Nah ini mati, ini jalan, ini jalan. Nah ini dapat bonus terus kan? Nah itu yang terjadi. Ada salah satu leader luxury bilang, saya punya tim Big Ambassador, terus dapat bonus, tetapi dia nggak aktif, bahkan menjalankan bisnis lain. Terus dia konsultasi ke Pak Febrian, salah sopo kata Pak Febrian. Maka kemudian kami membuat pola spillover semacam ini. Kalau teman-teman nggak cocok silahkan. Kenapa Bapak Ibu semua? Ini adalah diuji. Makanya kemudian apa yang kemudian dilakukan Bapak Ibu yang misalnya ini keluarga. Oke, kita stop. Ya, ini keluarga. Maka apa yang dilakukan? Mulai dari spillover di sini. Uji coba. Caranya gimana? Caranya 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Maka kemudian silakan dia spillover secara pribadi. Terus dan seterusnya. Dia akan lakukan apabila sudah spillover 5. Maka ada yang disebut dengan jalur utama, yang kedua jalur kedua. Tolong perhatikan teman-teman, ya, fokus. Jangan sampai teman-teman salah. Yang kedua kita bicara tentang SC150. 100 pasang logika kita itu otomatis menjadi salah satu menjadi leader. Sekarang pertanyaannya, 100 masuk akal gak? Mention gak? Achievable gak? Reasonable gak? Kalau di bulan ketiga dapat 100 pasang atau minimal 75 pasang atau minimal 15 pasang, masuk akal. Karena Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan, anggaplah ini juga bukan keluarga, saya cuma satu bisanya, oke, silakan lanjut 5. Maka kemudian lakukan hal yang sama, semuanya SC20. Maka kemudian berapa nih? 50. Maka di bulan ketiga, maka sudah otomatis 100 lebih. Itu yang kami bikin dan itu terjadi. Tapi ini bukan 5, bukan 10, tapi ada 150 lebih. Nah sebelum situ, coba balikan terakhir metode. Materi tadi malam yang saya sampaikan, yang perlu kita sampaikan itu tentang persisten.
bukannya semua. Bapak Ibu, apakah Abi bikin materi ini cuma salah-salah Bapak Ibu? Abi sudah pikirkan. Bapak Ibu cukup lakukan, karena kita ada dua besar, makanya konsultasi juga Pak Saroni kemarin bersama rombongan. Cuma ibu nggak ada kemarin. Sebaiknya nanti kalau rombongan banyak, PIC dibahkan supaya nanti saya nyampaikan PIC. Lihat, bayangkan, Bapak Ibu punya dua jalur besar yang akan kita grade. Kita membangun ini sebenarnya, membangun sekaligus bisa, atau mungkin Bapak Ibu yang masih basic, it's okay. Maka minimal 1 kali per pekan Bapak Ibu lakukan. Yang ini 1 kali per pekan, yang ini 1 kali per pekan. Tolong Bapak Ibu, saya sudah minta di PIC, minta jadwal. Para PIC minta jadwal, tolong timnya, PIC kan minimal ada 100. Harusnya sibuk. Saya seorang 1 PIC minimal ada 50. Di satu, pasti seminggu penuh. Tapi bagi teman-teman yang misalnya anggap teman-teman ini 2 kali meeting di sini di mana, dan dibuat jadwal, jangan sakenanya, dan sudah didesain di mana ya, di mana. Kemudian minimal 1 kali seminar ini. Kalau Bapak Ibu repot kayaknya, lah kalau aku mas seminggu 5 kali, sampai saya rasanya oke, nggak apa-apa. Tapi yang aku minta, jadilah Bapak Ibu serius di 1 seminar dengan memperhatikan jumlah yang hadir. Saya selalu tanya Bulia hari ini berapa? 12. Pekan ini berapa? 16. Pekan ini berapa? Mami baru 10. Itu ada penurunan. Hati-hati Bapak Ibu. Harusnya itu kayak gini. Makanya kenapa habis selalu absen? Mulia di 2 mana? Pak Yesuci di mana? Di Serang berapa? Abi melihat jumlah SSD bertambah 40. Nah kalau teman-teman nggak desain ini, ya udah, saya nggak tahu pertambahan tim saya berapa. Nah alhamdulillah kalau di apa namanya itu di SBS, karena alhamdulillah sekarang 100 lebih. Kemarin terakhir berapa Bu? 106, sebelumnya 118 ya. Nah tapi di sini Bapak Ibu semuanya, ini adalah sebagai barometer. Saya melihat Bapak Ibu, coba yang ini. Kalau Bapak Ibu serius, saya bicara di IC aja. Tolong teman-teman tulis. Tapi nggak semua tuh yang hadir di meeting. Yang saya ingat itu 28 rajin, ya. Terus 32 rajin. Itu beberapa saya kontrol, saya pakai jempol, tapi yang lainnya kalau nggak ditulis, ya 5 konsepnya masih agak salah Bu. Karena harus yang hadir itu semuanya tinggal dicek hadir atau enggak. Saya udah kasih contoh Bu yang 32 itu. Jadi jangan yang hadir ini jangan kayak gitu. Tapi semua yang akan kita bantu semuanya SN 500 siapa, SN jadi. Tapi terus aku tinggal serap ini supaya apa? Terus minimal 1 kali training per pekan. Gak apa-apa Bapak Ibu nggak training di tempat lain, oke di NBD aja sekali aja. Dan juga lihat timnya pada saat seminar, habis itu pulang nggak? Perhatiin. Karena kalau teman-teman mempersilahkan, juga memang ada alasan suatu waktu oke. Tapi kadang-kadang saya lihat ada yang selalu seorang SD 150 hadir besok, bukan besok, ininya pulang. Saya bingung gimana mau menduplikasi tim kalau gitu. Selanjutnya minimal 1 konsultasi. Nah, pun SSM 32. Setiap 1 bulan konsultasi mengundang Abi di tempat bergantian. Atau mungkin ada sebagian yang datang ke rumah itu. Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu mau serius, tulis teman-teman ini.
konsisten, persisten. Daripada suruh bikin materi, beri tulisan sekali. Apa yang harus saya lakukan? Ini namanya komitmen. Makanya ada tulisan ini, komitmen itu sukses. Kalau ingin sukses, pertemuan minimal berapa 3 bulan sekali untuk jadi SS. Konsisten. Konsisten itu adalah istiqomah, berlanjut, berkesinambungan. Kalau persisten, terus menerus, ya. Nah, ini komitmen. Oke, balik lagi, Pak Ibu. Balik lagi, Pak Firman. Kemudian, kalau kita bicara Q2, kuartal kedua, Bapak Ibu, kita lihat di bulan Juni. Oke, saya kasih waktu 3 bulan untuk Bapak Ibu mencapai sarana sadar. Sarana sadar itu terbentuk dari kayak gini. Maka Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah menciptakan ini, ya, maka Ibu lakukan ini, coba desain per 2 bulan. Ini per 2 bulan. Sejauh makanya harus kanan kiri terus. Kenapa orang 1 sampai 100, 1 baru 2? Karena Bapak Ibu gak persisten di 2 kaki. Maka kemudian Bapak Ibu, insya Allah tuh Oktober, ya, 1.500 pasang, ya, 300 ke 1.500 berapa kali? 5 kali. Ini berapa kali? 2 kali. Maka 2 bulan pun cukup sebenarnya. Maka itu yang dilakukan. Nah ini new leader ini 3 bulan. Star leader otomatis, ya. Kalau ini tinggal lanjutin pasti kena. Ini 2.500 paling nggak oke lah, satu ini bisa masuk. Ini Royal Cruise, Royal Umroh. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu semuanya, bagaimana caranya di bulan November kita promosi? Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu posisinya di mana? Bapak Ibu lihat posisinya di mana? Kalau Bapak Ibu secara skema, secara bagian di proyek benar, saya jamin bisa berlaku semuanya bisa naik. Bayangkan Bapak Ibu yang SN 20, coba yang SN 20. SN 20 menuju ke Q2, menuju ke SC 150, di situ berapa bulan? 3 sampai 2 bulan. Pertanyaannya, sampai November berapa bulan? 3 bulan. Agustus, September, Oktober, anggap November 4 bulan. Berarti Bapak Ibu kira-kira kalau skema yang sama yang kami lakukan, teman-teman naik ke promosi? Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah tahu belum caranya? Belum. Kenapa nggak pernah konsultasi? Kan konsultasi kalau nggak tahu. Ya, Pak Kasda itu udah tahu? Oh udah tahu, berarti udah pasti. Bekerja sama dengan tim Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, masih ingat gak? Saya bikin Vital Zen, ya, tentang tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran. Seorang SC20, tingkat kehadirannya berapa di seminar? 10. 10. Cum SC20 yang sekarang bawa 10 tim. Gurita doang kali ya? Gurita bawa berapa? Bu Payanto dan Bu Prameswari ya nanti di 2. Kenapa nggak nangis ke saya tadi? Teman-teman federal saya dianggap gampang. Itu yang dilakukan juga. Jadi SC20 mau SC150 kalau belum bawa 10, makanya lama.
Nah kita desain, saya mau ke GWS, jangan yang penting saya hadir sekarang. Kalau sudah menjadi leader, maka SC20 bagaimana caranya bawa 5 kali makan. Menuju apa? Menuju 150. Cung ya 150. Cung, jangan malu-malu tinggi aja, gak apa-apa. Oke, masih ingat gak? Coba, vital sign tingkat kehadiran SC150 berapa? 25. Itu kalau mau menuju staf ambassador. Bapak Ibu bawa berapa? Ini. Yang penting saya hadir di boro-boro telepon nih. Teman-teman, serius pengen cepat kaya gak sih? Kalau ditanya pengen semuanya. Yang lakukan yang umum. Jom yang SC 500. Di situ berapa bulan? Setelah SC 500, setelah SC 150, berapa bulan lagi? 3 bulan. Masih cukup gak? Masih cukup gak? Sudah tahu caranya? Training tiap malam, tapi masih belum juga. SC 500 berapa? Tadi SC 150 mana tadi? Oke, oh ya. Berapa? 4 bulan. Oke, masih cukup. Apalagi yang sudah nabung, udah ada di bawahnya yang setara ambassador juga kan? Itu harusnya lebih seperti itu. Bisa Bapak Ibu. Desainnya adalah Bapak Ibu fokus kepada orang cuma 4 kok. Maka ini bikin meeting, home meeting yang tadi disampaikan. Masih ingat home meeting yang dicari apa? Kuar-kuar tadi malam. Wah, meeting apa enggak? Kan ada yang tahu. Balik lagi, home meeting apa yang dicari? Jangan latihan pencapaian. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya nantinya. Bukan hanya sekedar hafal. Kalau teman-teman lakukan pasti. Mana nggak muncul-muncul? Tadi sebelumnya aja yang tadi materi kan sebelum orang membahas tadi malam. Jadi pada saat home meeting jangan fokus kepada kacang hijau rujak. Tuh. Maka untuk membuat percepatan kita desain dengan home meeting. Ya, home meeting sering merupakan percepatan setiap home meeting masing-masing administrator ada wajib meeting. Home meeting menjadi solusi terus ada lagi. Terus? Oh enggak ada? Perasaan aku nulis ya? Oh enggak ada? Bulia ada ya? Di satu materi lagi ya? Membicarakan yang pertama pada saat meeting, coba siapa yang sudah pernah mendengar atau paling tidak sudah tahu trainingnya? Meeting yang dibicarakan satu apa? Tentang apa? Big project. Big project. Yang kedua? Yang kedua? Target pencapaian. Terus? Lah aku udah dikasih dulunya. Lah teman-teman, kalau di sharing yang dibicarain apa? Cara ngulek. Coba. Cara bikin prasi yang enak. Bukan. Itu utak-utak di belakang. Aku lagi meeting, nyapin segala macam. Boleh, tapi yang paling penting itu, ya. Bagaimana cara lihat bikin project kemudian
waktu pencapaian tiap-tiap minggu. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya? Apa lagi? Enggak. Yang dilakukan apa? Strategi pencapaian. Udah tadi. Ya. Ayo kita sombong. Oh catatannya di Pak Edi kan. Oke lah. Tersesuai. Balik lagi. Sekarang kita bicara tentang pencapaian bulan November. Teman-teman serius sama serius banget? Sekarang saya tanya ke kalian, bagaimana membuat nih